Rolling action. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan gue Farhan di sini. Kali ini Kope akan membahas tentang review iPhone 12. Kalau kalian belum nonton RWT-nya, kemarin kita udah seharian pakai iPhone 12 di video RWT. Kalian bisa tonton di atas linknya. Di situ gue mendapatkan kesimpulan tentang iPhone 12 ini, dimana gue akan mereview iPhone ini sesuai dengan pengalaman yang gue dapat kemarin. Nah, gue akan membahas 4 aspek yang paling penting menurut tim Kope. Yang pertama adalah body dan desain, yang kedua adalah tentang kameranya, yang ketiga tentang performance, dan keempat tentang baterai life-nya. Kita masuk aja langsung ke aspek yang pertama, yaitu tentang body dan desain. iPhone 12 ini memiliki berat yang cukup berbeda dengan pendahulunya, yaitu iPhone 11, di mana iPhone 12 ini memiliki berat sebesar 164 gram, yaitu beda 30 gram lebih enteng dibandingkan dengan pendahulunya. Dan itu gue rasain banget secara langsung, karena gue sebelum pakai iPhone 12 ini, gue memakai iPhone 11, dan itu begitu gue pegang, emang kerasa banget entengnya iPhone 12 ini. Dan ternyata ya itu, perbedaannya 30 gram, yang lumayan lah, cukup signifikan. Apakah itu kekurangan atau kelebihan, nanti akan kita bahas di kesimpulan. Lalu yang kedua, perbedaan yang paling mencolok yaitu tentang desain dari pinggirnya atau flat design dari si iPhone 12 ini gitu. Kalau yang kita tahu ya, iPhone 11 itu kan rounded, jadi nggak flat kotak desainnya kayak iPhone 12. Sedangkan iPhone 12 ini balik lagi kayak iPhone pendahulunya, yaitu iPhone 5, iPhone 4, di mana desainnya itu flat kotak. Dan menurut gue itu oke juga kok. Jadi banyak juga yang berspekulasi, katanya flat design itu jadi nggak enak digenggam, jadi nggak enak digrip, jadi bikin susah dipegang gitu. Tapi buat gue pribadi ternyata menyesuaikannya nggak sesusah itu gitu, karena mungkin gue dulu juga sempat pakai iPhone 4 dan iPhone 5. Jadi begitu gue pegang gripnya malah lebih nyaman sih menurut gue, karena begitu dipegang itu kayak grip gitu, kayak dipegangnya akan lebih nyaman. Cuma ya itu balik lagi ke opini masing-masing, ada yang suka atau enggak. Cuma kalau gue pribadi, selama gue pakai kemarin seharian dan sampai hari ini, gue suka dengan desain yang flat ini. Dan ini yang membedakan juga dengan iPhone sebelumnya. Jadi kalau kalian mau terlihat iPhone baru, ya disitulah perbedaannya. Oke, kita masuk ke bagian tentang layar. Nah, ini dia yang membedakan banget antara iPhone ini dengan pendahulunya, yaitu iPhone 12 ini sudah mendapatkan layar Super Retina OLED, di mana pendahulunya itu belum memakai teknologi ini. Disinilah perbedaan yang paling signifikan menurut tim Kope, karena layarnya ternyata setelah kita cari tahu tidak ada perbedaan sama sekali dengan layar series 12 Pro, dimana itu kan cukup game changer ya. Kalian beli dengan harga iPhone 12, tapi ternyata dapat teknologi yang sama dengan layar di iPhone 12 Pro, dimana itu lebih mahal sekitar beberapa juta gitu. Disinilah game changer buat kita. Dan kalau tentang pemakaiannya, gue pribadi itu terlihat banget dengan jelas. Tadinya gue pakai layar iPhone 11 yang IPS, lalu gue pindah ke iPhone 12, itu sangat membantu dan gue suka sekali gitu. Dimana kalau kita scrolling IG, nonton YouTube, nonton Netflix, semuanya itu terasa banget perbedaannya. Nah, jadi ini cukup game changer lah buat iPhone 12. Lanjut ke tentang layar, masih di bagian display. Resolusi layar ini sebesar 1170 dikali 2532 pixels, dimana itu emang menjadi lebih besar dibandingkan pendahulunya, yaitu iPhone 11 ya. Jadi emang layar nggak bisa di-compare lagi dengan pendahulunya yang selevel. Jadi iPhone 12 ini menurut kita bagus banget di bagian layar. Kalian nggak akan nyesel dengan teknologi yang dikasih Apple di bagian layar ini gitu. Apalagi ya, karena tadi desain pinggirannya itu menjadi flat atau mengotak, jadi layarnya juga ikutan menjadi flat. Jadi kalau kalian lihat, dibandingin dengan pendahulunya di mana itu masih ada roundednya di sekitar layar, sedangkan iPhone 12 ini flat aja gitu. Jadi lebih bagus sih, kalau menurut gue jadi lebih premium ngelihatnya ya. Apalagi bezelnya juga makin tipis. Jadi gue rasa iPhone 12 ini udah oke banget soal layarnya. Masuk ke aspek yang kedua, yaitu tentang kamera. Kalau kita ngomongin tentang megapiksel, memang Apple kan nggak dibuat besar ya, nggak kayak brand-brand lain yang megapikselnya itu selalu balap-balapan menjadi lebih besar gitu. Kayak kita tahu di iPhone 12 ini tetap 12 megapiksel di kamera utama belakangnya, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan tentang diafragma atau f-nya dibandingin pendahulunya. Dia mendapatkan f1.6, di mana itu akan lebih bokeh kalau kita mengambil foto dengan objek yang dekat, dan kalau malam itu akan lebih mendapatkan cahaya lebih, mungkin karena diafragmanya lebih besar, jadi cahaya yang masuk juga akan lebih besar.
Selain itu lainnya kemungkinan sama sih, karena kita juga belum compare antara iPhone 11 dan 12. Nah, di tentang pengambilan video ini ada yang berbeda banget dengan pendahulunya, di mana iPhone 12 ini udah dikasih teknologi bernama Dolby HDR. Itu akan berpengaruh dari ketajaman, saturasi warna, dan juga kepekatan warna, itu berpengaruh menjadi lebih baik di iPhone 12 ini. Cuma balik lagi, itu balik ke opini masing-masing, karena ada yang suka dengan warnanya yang flat-flat aja kayak iPhone pendahulunya. Ada juga yang suka warnanya kayak yang dipakein teknologi Dolby ini. Itu balik ke opini kalian, nanti gue akan kasih contohnya di iPhone 12 ini hasilnya akan gimana. Masuk ke aspek yang ketiga tentang performance, dimana ini yang sangat-sangat ditunggu orang ya. Mau kameranya bagus, mau body design bagus, tapi kalau performance-nya jelek kan itu akan mengurangi keinginan orang untuk membeli. Cuma kalau kita bahas tentang iPhone 12 ini udah pasti Apple selalu improve dari pendahulu-pendahulunya, dimana chipset yang dipakai oleh iPhone 12 ini merupakan A14 Bionic. Itu merupakan chipset terbaru dari Apple, tapi untuk saat ini karena udah keluar di iPhone 13 A15 Bionic, jadi udah nggak terbaru lagi. Cuma masih cukup banget untuk pemakaian sehari-hari kayak yang gue lakukan kemarin. Gue pakai game dengan settingan Ultra HD dan HDR-nya nyala. Itu dilibas banget di game PUBG, lalu gue pakai juga buat editing juga nggak ada ngelek-ngeleknya, apalagi dipakai cuma sekedar sosmedan atau nonton YouTube dan lain-lain. Gue nggak pernah ngerasain panas yang sangat-sangat amat panas saat gue pakai di pemakaian berat. Jadi menurut gue chipsetnya sangat melibas semua pemakaian berat, dan itu udah cukup banget buat tim Kope menilai bahwa iPhone 12 ini cukup bagus di chipset dan performance-nya. Berdasarkan chipset yang dikasih oleh Apple A14 dan keluar di tahun 2020, maka proyeksi umur Apple iPhone 12 ini dengan chipset A14 itu sekitar 5 tahun, berarti sekitar 2025 ya. Jadi kalau kalian beli di tahun ini masih ada umur yang cukup pemakaian sekitar 4 tahun. Tapi kita nggak tahu juga, karena iPhone 6s yang digadang-gadang udah habis di tahun tertentu ternyata masih terus-terusan dikasih pembaruan oleh Apple. Jadi ya nggak usah pusing lah, kalian beli aja iPhone 12 ini, umurnya masih cukup panjang. Masuk ke aspek yang keempat tentang baterai. Di sini juga aspek yang terpenting selain performance, karena jika performance-nya bagus, kamera dan body design bagus, tapi baterainya tidak mendukung, kan juga jadi buat apa? Ternyata hasil dari iPhone 12 yang kita pakai seharian, baterainya cakep banget. Memang kalau di-compare dengan pendahulunya ini cukup aneh ya, karena Apple itu menurunkan mAh dari baterai iPhone 12 ini, di mana iPhone 12 ini memiliki 2815 mAh, sedangkan iPhone 11 itu lebih besar di 3110 mAh. Tapi akan muncul pertanyaan, apakah akan lebih boros dibanding iPhone 11? Ataukah ternyata sama aja atau malah lebih irit? Nah, kalau dari review gue pribadi, di mana gue udah pernah pakai iPhone 11 juga, ternyata iPhone 12 ini kurang lebih sama dan bahkan lebih awet dibandingin iPhone 11. Pertanyaannya, kenapa kok malah bisa lebih awet? Padahal layarnya lebih bagus, lalu baterainya lebih kecil. Tapi kenapa lebih awet atau sama lah dengan iPhone 11? Ternyata disinilah jagonya si Apple. Apple itu bukan menaikkan mAh baterai, tapi memperbaiki performa dari chipset yang selalu mereka keluarkan. Jadi mungkin di chipsetnya itu menjadi lebih optimal pemakaiannya, sehingga baterai yang dipakai itu tidak mengkonsumsi terlalu besar. Nah mungkin Apple itu pinternya di daerah situ ya. Karena kayak yang kita tahu, megapiksel nggak pernah besar, RAM nggak pernah besar, dan juga baterai segitu-segitu aja tapi pemakaiannya selalu optimal. Emang Apple di situ menang sih menurut kita. Oke, jadi 4 aspek tersebutlah yang kita nilai dari setiap gadget yang kita pakai, dan menurut kita 4 aspek tersebut udah cukup oke untuk di iPhone 12. Cuma gue akan kasih kesimpulan lagi dan gue rangkum dari semuanya kelebihan dan kekurangan dari si iPhone 12 ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, jika kalian beli iPhone 12, kalian akan mendapatkan layar sekelas dengan iPhone 12 Pro, di mana itu harganya berbeda cukup lumayan, antara range 1-2 jutaan mungkin perbedaan harga. Tapi kalian mendapatkan layar yang persis sama gitu. Mungkin ada perbedaan sedikit tentang terangan atau kecerahan layar, cuma itu tidak berpengaruh setelah gue pakai kemarin di seharian gitu. Lalu yang kedua, kelebihan yang dipunyai oleh iPhone 12 ini adalah kalian akan mendapatkan chipset yang sama kencang dengan series atasnya, dan juga baterai walaupun ya lebih kecil mAh-nya tapi ternyata juga kuat gitu untuk seharian dipakai. Lalu kalian juga mendapatkan kamera yang udah dapat fitur tadi Dolby, sehingga lebih bening, lebih tajam, saturasi lebih bagus dan lain-lain. Dan yang pasti harganya. Jadi
Kalau di compare dengan series kakak-kakaknya yang 12 Pro dan Pro Max, iPhone 12 ini adalah series termurah ya, kayak yang kita tahu. Tapi di harga termurah tersebut, kalian mendapatkan teknologi yang sangat amat bagus. Jadi kesimpulannya tentang iPhone 12 ini oke banget. Cuma bukan juga iPhone 12 ini nggak punya kekurangan. Nah, kalau menurut gue pribadi, selama gue pakai kemarin, gue merasakan beberapa kekurangan dari iPhone 12 ini. Yang pertama, ini memang menjadi kebingungan ya, plus minus gitu. Tapi menurut gue, begitu si iPhone 12 ini diturunkan beratnya 30 gram, itu gue ngerasa jadi kurang premium gitu. Kayak ngerasanya begitu pegang HP iPhone 12 ini kok terlalu enteng, kayak jadi HP murah gitu. Cuma ya balik lagi, mungkin ada kalian yang malah seneng. Cuma kalau buat gue pribadi itu ngerasa seneng sih, jadi lebih enteng. Tapi ternyata kesan premiumnya tuh agak jadi lebih kurang gitu. Nggak sepremium gue pakai iPhone 11. Padahal iPhone 11 juga nggak terlalu premium ya. Cuma berat itu mempengaruhi lah buat gue pribadi. Lalu yang kedua, tentang iPhone 12 ini, kalian belum mendapatkan lensa telezoom. Dimana kalau kalian mau ngezoom foto atau mau foto dengan jarak jauh, itu kalian nggak bisa mendapatkan teknologi yang lebih bagus. Jadi kalian cuma ngezoomnya pakai digital zoom, dan itu akan lumayan agak pecah lah ya. Cuma seberapa sering sih kalian ngezoom foto gitu kan. Dan yang ketiga, kekurangannya di iPhone 12 ini belum ada LiDAR, apa sih bacanya? Lidar aja. LiDAR ya. Belum ada LiDAR-nya, ya cuma nggak tahu sih itu kepake untuk apa. Cuma gue baca-baca sih itu arsitek ternyata memakai banget teknologi LiDAR itu karena bisa mengukur dengan cara presisi. Nah, kalau kalian bukan arsitek atau bukan orang yang butuh tentang LiDAR, ya udah nggak usah dipikirin berarti. Oke, sekian review kita di iPhone 12 tadi. Semoga membantu buat teman-teman yang mau membeli iPhone 12 dan lagi mengcompare apakah beli 12 atau 13 gitu. Cuma kalau kita pribadi antara 12 dan 13, akhirnya kita vote di 12 dulu aja deh. Pertama, kenapa? Karena iPhone 13 belum keluar secara resmi di Indonesia saat video ini diupload. Jadi kalau kalian mau beli antara 12 dan 13 inter atau 12 resmi, kita lebih pilih iPhone 12 resmi aja karena harga murah dan mendapatkan semua tadi gitu. Jadi oke, sekian review dari Kope. Semoga video ini membantu. Tonton terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng. Thank you.